Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang pengurus KONI Padang Panjang periode tahun 2023 sampai tahun 2027 dilantik. Kita doakan ya Sobat, semoga saja dengan kepengurusan yang baru KONI Padang Panjang semakin maju. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dulu ya Sobat. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari berita-berita menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Rapat Kerja Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI salah satu agenda yang diharapkan dapat merumuskan program kerja guna menyusun kebijakan strategis dan skala prioritas sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga di Padang Panjang. Dalam rapat kerja daerah KONI ini juga menghadirkan Dr. Winarno selaku PJ Sekdako Padang Panjang. Winarno melakukan pembukaan dan sekaligus melantik pengurus KONI Padang Panjang periode tahun 2023 sampai tahun 2027 di Auditorium Waterpark pada tanggal 16 Desember tahun 2023. Ia juga menyampaikan, raker ini sekaligus menjadi suatu sarana dalam mengevaluasi program kerja yang telah dilakukan, serta capaian dari target yang telah direncanakan sebelumnya. Mari hasilkan program kerja yang benar-benar bermuara pada peningkatan kuantitas dan kualitas, kata Winarno. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus KONI yang sudah dilantik sebagai bentuk tahapan pembinaan olahraga dan prestasi di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, kepengurusan KONI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 telah dikukuhkan. Kita berharap semoga ketua terpilih bisa memimpin KONI Padang Panjang untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet, serta mengharumkan nama kota yang kita cintai ini, harap Winarno. Pelantikan pengurus KONI Kota Padang Panjang periode tahun 2023 sampai tahun 2027 oleh Ketua Harian KONI Sumatera Barat, Kombes Pol. Drs. Joni Suroto. Ia berharap pengurus KONI yang baru untuk membuat rencana dengan baik, dan memperhatikan risiko-risiko kegagalan yang akan muncul di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya berpikir KONI Padang Panjang ini sangat baik. Ada dari unsur pemerintah daerah dan Forkopimda ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan atlet. Untuk itu mulai perencanaan yang baik, keorganisasian, pelaksanaan, dan lainnya, kata dia. Adapun kepengurusan KONI Padang Panjang periode tahun 2023 sampai tahun 2027, diketuai Panji Rangga Warman bersama Dodo Fernando, Wakil Ketua 1, Ahmad Bram Makfirah Wakil Ketua 2, Diko Mahaputra Wakil Ketua 3, Fendri Munandar Wakil Ketua 4 dan Novan Indra Wakil Ketua 5.
Selaku sebagai ketua Panji Ranggawarman bukanlah sembarang tokoh. Sebelumnya dia menjabat Sekum KONI Padang Panjang. Dengan pengalamannya itu, dia bakal mudah melahirkan atlet prestasi. Panji Ranggawarman dipercaya memimpin KONI Padang Panjang periode tahun 2023 sampai tahun 2037. Dia mentargetkan pada Porprov mendatang kontingen Padang Panjang dapat berbicara banyak. Mulai sekarang saya sudah bikin program untuk atlet usia muda. Diharapkan pada Porprov nanti bisa menghasilkan prestasi terbaik, katanya, Selasa di kantor KONI Sumbar. Usai terpilih sebagai Ketua KONI Kota Padang Panjang, Panji Ranggawarman langsung bikin program jangka panjang untuk atlet usia muda. Program itu sudah dia rancang begitu memenangkan Musorkot. Selain itu, anak muda ini akan berupaya mencari dana pihak ketiga dari pengusaha daerah setempat. Jadi kita tidak berharap dari dana APBD saja. Kita akan upayakan bantuan dana pihak ketiga buat kemajuan olahraga Kota Padang Panjang, ujarnya. Pada Musorkot KONI Padang Panjang, dengan sistem voting memperebutkan 46 suara. Panji Ranggawarman raih 24 suara atau unggul 4 suara dari kandidat ketua umum KONI lainnya, Delius Putra, yang meraih 20 suara. Panji Ranggawarman yang akrab disapa Jagat itu berhasil menjadi ketua dari KONI Padang Panjang dengan mengantongi 24 suara. Sementara kompetitornya Sekretaris Pordasi Kota Padang Panjang Delius Putra hanya memperoleh 20 suara dari 46 suara. Disebutkannya, usai ditetapkan sebagai ketua umum terpilih yang akan menakodai KONI Padang Panjang, Panji Ranggawarman bersama pimpinan sidang langsung memilih 2 orang formatur, yakni Ridwan Syah dari cabur ISI dan Ahmad Bram Makfirah. Ahmad Bram Makfirah dari cabur ini berasal dari cabur IPSI untuk menyusun kepengurusan KONI Kota Padang Panjang periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Ketua Umum terpilih Panji Ranggawarman usai ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh cabang olahraga yang telah menyukseskan Musorkot KONI Kota Padang Panjang itu. Alhamdulillah, acara Musorkot ini bisa berjalan dengan sukses. Meskipun berlangsung alot dan menyita waktu yang cukup lama dalam pembahasan sidang pleno. Di sini, tidak ada yang menang dan kalah. Mari kita kembali bersatu dalam meningkatkan prestasi. Sementara itu, Ketua KONI Padang Panjang Demisioner Primer juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus cabur atas terselenggaranya Musorkot yang dilaksanakan ini, termasuk juga kepada panitia yang telah bersusah payah menyiapkan kegiatan ini. Saya mengucapkan selamat kepada Ketua Umum terpilih. Usai pemilihan ini, mari kita bersama-sama kembali menyusun program pembinaan dan peningkatan prestasi, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pengurus periode sebelumnya, sebut Primer.
terpisah, Ketua Panitia Pelaksana Fendri Munandar juga menyebutkan, pelaksanaan Musorkot KONI Kota Padang Panjang tahun 2023 yang berlangsung dari pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tersebut, berlangsung sukses dan tidak mengalami kendala. Terima kasih kepada rekan panitia yang telah berjibaku mempersiapkan Musorkot ini. Meskipun masih ada kekurangan dalam segi pelaksanaan, tetapi itu tidak menjadi halangan dalam menyepakati hasil Musorkot kepengurusan KONI periode 4 tahun mendatang. Ya, kita doakan saja terpilihnya sebagai Ketua KONI di Kota Padang Panjang, Panji Renaga Warman itu sendiri dapat mengemban amanah dengan baik, dan juga serta mewujudkannya prestasi olahraga yang membanggakan bagi Kota Padang Panjang. Bagaimana kita tahu bahwa kota Sumatera Barat itu juga banyak melahirkan talenta-talenta muda bagi Indonesia, sebagaimana sepatutnya bakat yang lain itu harus tercium juga agar tidak menjadi sia-sia. Sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman, agar sobat kalian juga mengetahui video pembahasan menarik dari kami ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk bahagia. Bye-bye. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya sobat.